Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang perawatan saluran akar gigi atau PSA. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan sedetail-detailnya. Jadi aku itu habis banget beres selesai perawatan saluran akar gigi, cukup 3 kali kunjungan aja dan akhirnya penderitaan sakit gigi aku tuh udah berakhir. Jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kali ini aku akan ngejelasin tentang PSA yang aku alami ya. Jadi aku itu melakukan perawatan saluran akar gigi cukup 3 kali kunjungan saja sampai gigi aku itu ditambal secara permanen ya. Jadi di sini kalian itu pasti lagi bertanya-tanya di benak kalian itu ya, antara aku harus berapa kali kunjungan nih kalau misalkan mau perawatan saluran akar gigi. Terus kalian pasti bertanya-tanya, kunjungan pertama kok aku rasanya sakitnya kayak gini, kok kunjungan kedua kayak gini. Terus kalian juga ada nih yang bertanya-tanya saat ini, aku sudah selesai melakukan perawatan saluran akar gigi, kok aku itu ngalamin yang namanya nyeri atau sakit. Nah, di sini akan aku jawab ya, akan aku jawab satu persatu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kelewat silahkan kalian komen, nanti akan aku jawab sesuai dengan yang aku tahu dan pengalaman aku tahu. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai, nggak boleh di skip-skip ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini kunjungan pertama ya, ini akan aku jelaskan ya. Dari mulanya kunjungan pertama itu aku melakukan ronsen ya. Ronsen, kemudian si ronsennya itu langsung dibaca dengan si dokternya. Nah, setelah dibaca, si dokter itu langsung melakukan tindakan. Nah, tindakannya itu apa? Aku dibius ya, dibius di gigi aku itu disuntik dan rasanya itu lumayan sakit dan itu nggak masalah, masih aman. Kemudian aku dilakukan pembersihan di bor-bor, lubangnya itu kayak dibesarin gitu saluran si akarnya, biar si dokternya itu bisa menjangkau si gigi aku untuk membersihkan saraf gigi aku ya. Jadi kalian pasti tahu ya, aku udah pernah jelasin. Jadi ada jarumnya itu kayak spiral. Nah, dimasukin diputar-putar itu berharap banget si saraf itu bisa terambil ya, bisa terambil. Terus kemudian dia dimasukin lagi, pokoknya berusaha caranya itu si dokter itu sampai benar-benar bersih. Kemudian dilakukan kayak dikasih cairan untuk kayak membersihkan bakteri-bakteri kayak gitu, baunya itu mirip-mirip kayak Baiklin gitu ya. Itu kunjungan pertama ya. Itu dilakukan selama 30 menit. Aku bener-bener kayak menghitung ya. Jadi kurang lebihnya itu 30 menit dia melakukan perawatan saluran akar gigi, dan dokternya bilang sama aku hanya mematikan satu saraf saja ya. Nah, untuk melakukan satu saraf besoknya itu akan dilakukan ke kunjungan kedua. Nah, kalian pasti berpikir ya, kenapa sih harus ada kunjungan pertama, kedua, ketiga? Nah, sekarang gini aja ya. Dokter itu prakteknya misal 2 jam. Kalau dalam 2 jam itu ada 4 orang, kalian bisa bayangin ya, berapa jam yang harus dia butuhkan untuk mematikan satu sarafnya saja. Karena itu tuh skill ya, jadi itu tuh nggak boleh yang langsung asal, karena itu tuh bener-bener keterampilan si dokter gimana caranya si saluran akar itu bener-bener sampai bersih. Dan untuk mematikan satu saraf akar itu aku membutuhkan kurang lebihnya itu 30 menit ya, bener-bener 30 menit. Setelah itu aku pulang dan aku tidak merasakan nyeri. Nih ya, kunjungan pertama jujur aja aku tidak merasakan nyeri ya. Kemudian kunjungan kedua ternyata aku diambil si sarafnya kembali, dan itu tuh nggak dibius guys. Jadi kalau misalkan kalian baca komentar orang, perawatan saluran akar gigi rasanya sakitnya masya Allah banget, dan aku juga ngerasain sakit, bahkan aku nyampe melotot sama si dokternya. Sakit, kata si dokternya gini jawabnya, iya sakit, nggak apa-apa, nanti lama-lama sakitnya itu akan hilang ya. Jadi waktu pengambilan si saraf yang keduanya itu, karena gigi aku itu kan lumayan masih ada bentuknya ya, mungkin dibor-bor, terus dilakukan pengambilan sarafnya itu ditakutkan menyakitkan atau ada rasa sakit, makanya kunjungan pertamanya itu aku dilakukan pembiusan. Terus yang kedua itu bener-bener gak dibius dan aku ngerasain sakit. Cuman pas aku dirasa sakit, kemudian dimasukin jarumnya lagi, sakit sedikit, dimasukin lagi, rasa sakitnya itu nggak ada atau berkurang. Nah kayak gitu, karena si sarafnya itu udah terambil ya. Makanya kalau misalkan kalian nih baca komentar orang, mungkin dia berkomentarnya itu sangat berlebihan ya. Jadi dia, aku nggak dibius, aku nggak di bla 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 bla, rasanya sakit banget, masya Allah banget. Dan jujur aja aku juga ngerasain yang kedua ini, karena aku nggak dibius untuk melakukan pengambilan saraf yang kedua. Nah, kemudian singkat cerita aku itu pulang. Nah, dalam satu malamnya itu aku merasakan nyeri yang luar biasa, tetapi masih mending dibandingkan yang namanya sakit gigi.
Kemudian aku minum lah obat pereda nyeri, berkurang. Besoknya berkurang, waktu saat kunjungan ketiga si dokternya itu aku bilang, "Ibu, kemarin aku ngerasain nyeri nih waktu semalaman, tapi aku minum obat pereda nyeri aman. Kemudian sekarang ada rasa nggak nyaman tapi sedikit aja," aku bilang begitu. Nah, si dokternya langsung ngomong, "Sedikit yang kayak gimana? Yuk coba kita periksa kembali." Nah, makanya aku diperiksa kembali sama si dokternya itu, gigi aku itu kayak diketok-ketok gitu. Sakit nggak? Kataku enggak. Kemudian hari ketiganya pun kunjungan ketiga pun aku dilakukan di jarum kayak spiral dimasukin terus, bener-bener berulang-berulang. Kemudian dirasa aku nggak ada respon sakit, nggak ada respon apapun itu, si dokternya itu udah yakin nih kalau gigi ini tuh udah steril, udah bersih, si kumannya itu nggak ada. Kemudian si dokternya itu dibersihkan lagi dengan cairan kayak membunuh bakteri yang baunya itu mirip-mirip Baiklin. Kemudian setelah dibersihkan, dilakukan pemasukan kayak akar gigi yang palsunya itu, dimasukkan kayak iya bener kayak akar gigi ya, dimasukin ke si akar giginya itu, tapi yang palsunya. Ya, sorry nih agak belibet nih ngomongnya ya. Jadi dimasukin, kemudian dilakukan masukin apalagi aku nggak ngerti ya, pokoknya aku kan nggak bisa lihat. Kalaupun lihat kadang aku nggak terlalu jelas di atasnya itu, kadang kita bisa nih ngintip-ngintip dikit. Cuman kita tuh nggak jelas karena posisi kita tuh harus yang relax, kemudian kita tuh nggak boleh goyang-goyang biar si dokternya itu memudahkan dia melakukan perawatan saluran akar gigi kita. Nah, kemudian dilakukan penambalan, dilakukan diukir-ukir, setelah penambalan diukir-ukir, terus kayak dibersihkan. Pokoknya gimana caranya si gigi itu dibentuk seperti gigi aslinya. Dan jujur aja, untuk untuk kunjungan ketiga itu aku membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ya, sekitar 1 jam aku untuk melakukan perawatan atau kunjungan yang ketiga sampai gigi aku itu kembali cantik, kembali yang bener-bener wujudnya itu seperti gigi aslinya. Nah, terus si dokternya juga bilang kita disuruh gigit ya, gigit itu kayak kertas kita digigit. Jadi si dokter itu ngasih tahu, coba ada yang mengganjal nggak ya. Jadi ditakutkan karena bahan yang untuk membentuk si giginya itu terlalu gede, takutnya ngeganjal, jadi malah bikin kita nggak nyaman. Jadi gimana caranya kita itu harus dirasa-rasa, udah enak nih, masih ngeganjal. Nah, kalau misalkan ada ngeganjal, nanti si dokternya itu bakal kayak dibor lagi, dirapiin lagi, bener-bener sampai kita itu nyaman. Nah, kayak gitu. Nah, alhamdulillah aku itu ketemu dokternya itu yang menurut aku skillnya itu udah nggak bisa diragukan lagi, dan dia itu teliti, alhamdulillah. Dan jujur aja, waktu proses pengerjaannya itu, aku itu terjadi berdarah, keluar darah. Karena mungkin ada alat mungkin buat ngebersihin nyenggol gusi aku yang bagian luar, dan itu bisa bikin keluar darah. Karena kadang kalau lagi iseng ngecek gigi aku, misal ngebersihin karang gigi aku ada yang sedikit gigi, kadang bikin darahnya itu kayak keluar. Nah, itu seperti itu. Kemudian si dokternya berhenti dulu, nyampe darah aku tuh bener-bener gak ada. Kemudian dia dilanjutkan lagi proses penambalan secara permanen, dan itu tuh bener-bener waktunya itu lama, bener-bener 1 jam, bener-bener 1 jam ya. Dan kemudian di sini kalian itu pasti bertanya-tanya, setelah penambalan permanen, ada yang merasakan tidak sakit gigi, udah oke. Ada yang merasakan malah giginya itu sakit. Nah, pasti kalian nih bertanya-tanya nih ya, pasti kalian nunggu juga nih yang beres banget perawatan saluran akar gigi. Jadi yang aku jawab, aku itu ngalamin sakit gigi setelah penambalan secara permanen ya. Jadi bisa dibayangin banyak alat-alat yang masuk ke gigi kita, dimasukin, dikeluarin, bener-bener prosesnya tuh kayak gitu banget. Dan itu tuh bikin gusi kita itu kayak rasa sakit, masih ada rasa nyeri. Dan aku itu ngalamin yang kayak gitu. Terus kalian bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan ya. Jadi si dokter itu udah ngasih kode, ini perawatannya sudah selesai, sudah bersih, giginya udah kembali seperti normal, seperti gigi normal pada umumnya. Tetapi jika ada rasa sakit atau ada keluhan apapun, silahkan datang kemari. Nah, si dokternya itu bilangnya kayak gitu. Untuk kunjungan pertama, kedua, ketiga, aku itu tidak dikasih obat. Aku tidak dikasih obat. Cuman untuk kunjungan pertama, si dokternya bilang kalau misalkan di rumah ada pereda nyeri, silahkan minum obat pereda nyeri jika itu kalau sakit. Tetapi kalau nggak ada, kalau misalkan nggak sakit ya jangan minum. Si dokternya bilangnya gitu. Mau diresepin atau nggak? Aku jawab nggak usah. Aku punya obat pereda nyeri di rumah. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kunjungan ketiganya itu pun
Pokoknya si dokternya bilang kalau ada kendala, ada masalah apa silahkan balik lagi ke sini. Terus aku bertanya, berarti aku ini udah selesai ya, sudah nggak perlu ke sini lagi. Nah si dokternya jawabnya iya. Tetapi kalau misalkan ada keluhan sakit silahkan datang kembali. Dan ternyata aku itu ngalamin sakit yang Masya Allah 2 malam, gigi aku itu kayak nyut-nyutan. Bukan seperti sakit gigi ya. Jadi kalau misalkan kita sakit gigi itu tuh kayak kepalanya itu menjalar kemana, rasa sakitnya itu menjalar ke kepala, kadang bikin kita pusing. Itu yang pertama. Makanya kalau misalkan kalian baca komenan orang di video orang, kadang ada yang berkomen begini ya, ternyata perawatan saluran akar gigi itu sakit, kata dia gitu kan. Cuman sakitnya emang berbeda dengan sakit gigi. Kalau misalkan sakit gigi, dia menjalarnya nyampe pusing kepala. Kalau misalkan perawatan saluran akar gigi, sakitnya itu kayak yang stuck diem, sakitnya hanya di situ aja dan rasanya itu tetap sakit. Dan terus kalau misalkan kalian merasakan sakit, kalian juga nggak boleh diem aja dong. Kalian harus membeli obat pereda nyeri. Dan jujur aja, ini aku sejujur-jujurnya ya, setelah aku melakukan kunjungan yang ketiga, udah selesai, udah beres, ternyata 2 malam itu aku merasakan gigi aku tuh sakit. Aku coba minum paracetamol, nyampe 2 hari itu berarti aku udah minum sekitar 4 bijian, ternyata nggak ada perubahan. Ternyata nggak ada perubahan dan ternyata gigi aku tuh masih berasa kayak sakit dan butuh waktu sekitar 2 hari aku buat bikin video ini. Bener-bener aku harus memastikan nih, aku mau bikin video ini bener-bener real biar buat yang ngerasain sama kayak aku, kalian tahu nih harus bagaimana. Kemudian aku ingat, aku kan pernah operasi gigi bungsu. Setelah operasi aku diresepin 3 macam untuk antibiotiknya, untuk biar si bakteri-bakteri itu bisa meninggal mati ya. Kemudian eh, obat peradangan, antibiotik, kemudian obat untuk pereda nyerinya. Ya, di sini akan aku nanti di sini akan aku di sini fotonya nanti akan aku kasih lihat ya, obatnya itu ada 3 macam yang diberikan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut ya. Jadi aku ingat nih, aku masih punya sisa obat yang waktu itu aku masih punya dan aku minum. Ternyata obat pereda nyeri yang cocok untuk gigi aku yang sakit habis perawatan saluran akar gigi adalah ini. Dan kemudian ini adalah eh, obat antibiotiknya, dan ini adalah untuk peradangannya. Jadi aku dikasih 3 macam obat ini dan kemarin tuh kebenaran yang masih ada sisa tuh pereda nyerinya dan aku minum, sakitnya itu langsung berhenti nyampe sekarang. Cuman karena aku berhubung kok aku rasa waduh kok cocok nih obatnya, langsung sakitnya anteng, langsung diem nggak sakit. Kemudian aku berusaha mencari obat itu kembali, ditakutkan gigi aku itu besoknya sakit lagi ya. Makanya aku pergi ke apotik untuk membeli obat ini ya, di apotik Puncak Bogor. Kamu bayangin kalau di Puncak itu kan apotiknya bukan apotik besar. Ternyata aku mau nyari obat ini, ternyata nggak ada. Yang ada hanya ini saja. Terus dia bilang ada obat yang seperti ini, tetapi yang kayak mohon maaf kayak jeleknya ya, bukan yang bagusnya. Ternyata obat ini yang bagusnya. Ya, nanti di sini akan aku kasih tahu ya, foto 3 macam obat ini ya. Ternyata aku nggak hanya mendapatkan ini saja. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa, kasih aku yang jeleknya aja ya, dengan merek yang sama. Jadi kandungannya itu sama, tapi mereknya itu berbeda. Nah kembali ke kalimat ada harga ada rupa ya. Ternyata kayak paracetamol itu ada yang harganya 2,5, ada yang harganya itu 8.000. Nah kayak gitu, intinya tuh gitu aja. Aku nggak tahu kelebihannya masing-masingnya itu apa, yang jelas ada harga ada kualitas ya. Nah si tukang apoteknya itu bilangnya begini, ini obat ini kalau misalkan beli di apotik ini bisa kena sampai 200 ribuan. Ternyata obat ini tuh harganya itu lumayan mahal. Nah, terus aku beli yang seperti ini tapi dengan merek yang berbeda dan ini lebih murah. Nah, jadi ini obat rasa nyeri, obat antibiotik dengan kandungan yang sama tapi mereknya berbeda, dan ini adalah obat peradangannya. Kalau peradangannya ini harganya cuma 2.500. Nah, ini sama, obat peradangannya itu sama nih ya. Jadi ini harganya cuma 2.500-an. Nah, sedangkan kalau misalkan yang ini harganya tuh mahal banget kata si tukang apotik Puncak ini. Kemudian aku diberikan obat yang sama tapi dengan merek yang berbeda. Jadi ya, aku beli obat 3 macam ini di apotik itu harganya 75.000, 3 macam 75.000. Nah seandainya ada obat ini di apotik itu, dia bilang kenanya itu 200.000.
So, di sini buat kalian terserah mau pilih yang mana. Kalian bisa beli dengan merek ini. Nanti juga akan aku perlihatkan ketiga obat ini untuk kalian. Siapa tahu kalian ngalamin sama nih sama aku, ngalamin sakit gigi yang lumayan setelah perawatan saluran akar gigi ya. Jadi bisa diatasi dengan 3 macam obat ini. Jujur aja karena aku udah ngalamin yang namanya capek banget ngurusin gigi, bolak-balik ke rumah sakit. Jadi aku ngerasa ini udah selesai, udah beres, hanya saja adanya rasa nyeri yang lumayan setelah melakukan perawatan saluran akar. Jadi aku harus nyari obat saja. Itu saja paling. Padahal kalau misalkan kita ada keluhan sakit seperti ini, sebenarnya bisa kita pergi ke dokter spesialis konservasi itu. Cuman berhubung aku udah yang selesai, aku nggak mau, mending aku beli obat sendiri. Dan ternyata alhamdulillah obatnya ini cocok. Jadi buat kalian yang setelah perawatan saluran akar gigi ngalamin nyeri, ngalamin kayak nyut-nyutan, kalian bisa beli obat sendiri ya. Kalian beli obat sendiri, yang jelas cara peminumannya disesuaikan dengan dosis. Nah, cara minumnya gimana ya? Nah, ini obat pereda nyeri, ini diminumnya itu 1 kali langsung 2 ya, tetapi ini diminum pas lagi sakit saja, dan obat ini adalah obat pereda nyeri. Ini sejenis kayak mefenamid acid, paracetamol. Nah, pokoknya intinya obat pereda nyeri. Cuman ini tuh yang bagusnya untuk meredakan nyeri yang banget ini menggunakan obat ini. Dan jujur aja aku juga baru tahu ini dapatnya dari dokter spesialis bedah mulut yang kemarin nanganin gigi bungsu aku. Nah, terus kalau misalkan ini adalah obat kayak antibiotiknya. Jadi obat antibiotiknya ini juga yang lumayan bagusnya, bener-bener bagus banget. Kemarin aku beli yang jeleknya. Sorry, yang jeleknya maksud aku teh bukan jelek karena merek ya, pokoknya ada harga ada rupa, itu harganya sekitar 25. Nanti akan aku share obat-obatnya. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa baca di deskripsi ya. Kemudian ini adalah obat peradangannya. Obat peradangannya ini sama, harganya ini murah, cuma 2.500-an. Nah, kayak gitu. Intinya seperti itu aja ya. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan itu jelas. Karena aku tahu banget nih buat kalian yang habis PSA pertama, yang mau PSA, yang udah PSA, kalian tuh kebanyakan baca komentar-komentar orang, bikin otak kalian itu sakit ya, bikin kalian tuh maju mundur, bingung harus gimana. Terus kembali ke perawatan saluran akar gigi ya. Kenapa sih orang perawatan saluran akar gigi bisa nyampe 7 kali kunjungan? Ya, bisa nyampe 7 kali kunjungan. Nih, akan aku kasih tips ya. Jadi, kenapa bisa nyampe 3 kali kunjungan? Biasanya si dokternya itu kunjungan pertama itu kan kayak ronsen dulu. Ya, ronsen dulu, kemudian tindakannya biasanya kunjungan berikutnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi, beda rumah sakit itu beda juga, terkadang seperti itu. Ya, cuman kalau aku kunjungan pertama itu langsung ronsen, langsung dibaca, langsung ditindak. Kunjungan kedua juga ditindak, cuman hanya satunya karena yang pertamanya itu udah ditindak, yang ketiganya baru melakukan penambalan. Kenapa sudah dilakukan penambalan? Karena gigi aku itu tidak sakit. Jadi kalau misalkan kalian nih di kunjungan ketiga gigi kalian itu masih nyerinya, masih sakit, dokter juga nggak mau langsung melakukan penambalan secara permanen. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jika kalian kunjungan ketiga gigi nyerinya itu masih sakit, si dokter itu nggak mau melakukan penambalan secara permanen. Jadi dipastikan harus benar-benar bersih dulu, benar-benar steril, benar-benar rasa sakitnya itu udah nggak ada, bakterinya udah nggak ada, baru melakukan penambalan. Nah, makanya ada yang komentar, aku 5 kali kunjungan baru selesai, aku 7 kali kunjungan baru selesai. Jadi tips dari aku, kalau misalkan kalian kunjungan pertama ada nyeri, langsung kalian diobatin ya, minum obat pereda nyeri yang kalian punya. Kunjungan kedua kalau memang ada rasa nyeri, kalian minum obat pereda nyeri ya. Makanya di sini kalau misalkan ada yang lagi sakit gigi, dokter itu nggak mau mencabut ya, karena proses pembiusannya waktu disuntik itu kan itu menyakiti, ada rasa sakit. Jadi kalau gigi kalian masih sakit itu juga nggak boleh juga, nggak nyaman juga. Nah, kayak gitu. Makanya kalau misalkan ada yang komen nih, udah nggak dibius, ditambah posisinya gigi kalian itu masih sakit, dimasukin jarum. Nah, kayak gitu, kalian bayangin ya. Makanya ada yang komen rasanya itu Masya Allah banget. Cuman jujur nih buat aku, karena aku yang ngerasain sakit gigi, dan aku nggak mau yang namanya rasanya sakit gigi nggak mau ada lagi di hidup aku. Makanya untuk masalah nyeri yang hanya sesaat itu nggak masalah, bener-bener nggak masalah banget, daripada aku harus tersiksa bertahun-tahun dengan rasa sakit yang
nggak ngerti harus gimana. Jadi jalan satu-satunya seperti yang pernah aku share, buat kalian yang punya sakit gigi berlubang, itu kalian punya 3 pilihan. Pilihan pertama cabut gigi, pilihan kedua PSA, pilihan ketiga kalian minum obat pereda nyeri. Dan minumnya itu tidak bisa ditentukan. Jadi waktunya sakit ya minum. Kalau misalkan nggak sakit nggak minum, besok sakit lagi minum lagi. Nah terus aja kayak gitu, karena kalian bisa bayangin ya, kemarin aku udah share ke kalian. Gigi itu ketika sakit yang diserangnya kan misal sarafnya. Nih ya, nih aku kasih lihat nih ya. Jadi, nih ini aku punya gigi ini itu bukan gigi atas. Ini adalah gigi akarnya saja. Kalian bisa bayangin, ini akar gigi segede gini. Di dalamnya ini ada saraf dan pembuluh darah. Nah, ketika ada bakteri menginfeksi gigi kalian, kan otomatis ada di dalam sini ya kan, terus bernanah. Saya tanya, cara ngambil nanahnya itu gimana ya kan? Nih, karena di sini ini tuh kalau kalian lihat ya, jadi kalau misalkan perawatan saluran akar itu kayak gimana, kalian bisa lihat ini si gigi ini itu mohon maaf ya kalau nggak jelas. Ini tuh kayak ada lubang kecil nih. Nih gigi kan begini. Nah ini tuh ada lubang kecil, isinya itu saraf, pembuluh darah. Nah sama si dokter itu dibersihkan nyampe bersih, diambil bener-bener nyampe bersih, kemudian disterilkan dengan cairan, pokoknya kayak gitu-gitu. Gimana caranya bener-bener nyampe bersih. Untuk itu kalau misalkan ada yang nyampe kunjungan kelima, karena mungkin kalian masih ada rasa nyeri, jadi si dokter itu belum mau melakukan penambalan secara permanen. Dan ini juga skill juga ya, dokter itu kalau misalkan yang bagus, dia kerjaannya itu bener-bener nggak perlu berulang-ulang ya, karena PSA ini menurut aku paling cepet itu 3 kali kunjungan, bener-bener paling cepet ya. Karena kalau misalkan kalian bayangin aja, kalau misalkan langsung 2 hari kunjungan nih ya, kalian emang betah tuh mangap nyampe berjam-jam, itu lumayan pegel, dokter juga pegel, sedangkan pasien yang lain nunggu. Nah makanya di sini kalian perlunya kunjungan nyampe 5 kali, nyampe 7 kali, nah kayak gitu. Nah ini adalah akar gigi segede gini. Terus kalian juga bertanya-tanya ya, kok kamu punya akar gigi ya? Jadi buat kalian yang udah ngikutin aku tuh sempat drama gigi aku itu yang bungsu ya pecah, kemudian sakit terus menerus, kemudian dilakukan operasi ya, kemudian dicabut nih. Kalau misalkan kalian lihat nih gigi geraham yang paling ujung ini udah diambil dengan dokter Edi, spesialis bedah mulut. Karena kalau di ujung ini tidak bisa kalau bukan yang spesialis. Dokter umum biasa itu nggak mau mencabutnya karena bukan ahlinya. Jadi harus spesialis gigi bedah mulut yang bisa mencabut gigi ini, karena kadang ada nih klinik yang peralatannya itu nggak lengkap. Nah ada ya nih yang kayak gitu. Jadi di sini buat kalian nih yang bertanya-tanya, ternyata aku tuh pernah ngalamin dicabut juga ya, makanya aku bisa cerita nih ya. Jadi aku tuh nggak yang sekonyong-konyong langsung PSA, langsung cabut gigi, nggak kayak gitu. Jadi drama dulu guys. Jadi aku tuh sakit gigi, aku beli obat dari A sampai Z, dari semprotan yang dari luar negeri, dari Gumavika, dari minyak cengkeh, obat-obatan dari yang murah, yang nggak BPOM, yang BPOM yang mahal, itu aku beli. Karena aku ngerasain sakit gigi dan nggak ngerti ini kenapa nggak sembuh-sembuh. Aku tuh nggak ngerti, ternyata si gigi aku tuh udah infeksi dan harus dilakukan pencabutan. Singkat cerita, pencabutan gigi udah selesai, aku tuh takut banget kalau gigi aku itu bermasalah. Kemudian aku ke dokter gigi, ke Medikids. Ternyata ada gigi aku tuh 4 yang bolong, tapi bolongnya itu kecil-kecil, sama dia tuh ditambal. Nah kemudian di sini ternyata ada satu gigi yang nggak bisa ditambal secara permanen, harus melakukan perawatan saluran akar gigi. Nah yang aku ceritain ini, makanya aku bisa cerita. Jadi nih ini gigi ini tuh kemarin sempat bolong tapi dari samping ya, dari samping, kemudian ternyata udah dalam. Makanya di sini buat kalian yang pengen tahu, dalam 8 bulan aku itu punya 2 ronsenan ya. Ini yang pertama ronsennya untuk pencabutan gigi bungsu aku, yang kedua ini adalah ronsenan untuk melakukan perawatan saluran akar. Terus di sini aku akan ngasih tips ya. Ya mungkin nggak tahu ya, aku tuh nggak tahu kalau dokter gigi biasa bisa tidak melakukan perawatan saluran akar. Aku tuh nggak tahu. Cuma di sini aku akan kasih tips. Jadi buat kalian yang mau melakukan perawatan saluran akar, pastikan kalian mending di rumah sakit aja. Yang jelas perawatannya itu peralatannya itu lengkap dan dokternya itu spesialis konservasi gigi. Ya, jadi kalau perawatan saluran akar itu harus dokter spesialis konservasi gigi. Dia khusus untuk mempertahankan gigi, gimana caranya gigi itu kembali utuh, kalian giginya patah, pokoknya yang berbau-bau kayak gitu, itu gigi konservasi gigi. Kalau misalkan kalian mau mencabut
atau mau dibedah gigi bungsu kalian, kalian itu dokter spesialis bedah mulut. Jadi kalau misalkan kalian ke rumah sakit nih, ke poli gigi biasa nih ya, ke poli gigi umum, oh ini harus dirawat akarnya, kalian pasti akan dirujuk ke dokter spesialis konservasi gigi. Terus kalau misalkan kalian nih, oh ini mah harus dicabut, harus dilakukan pembedahan, kalian pastinya akan dilarikan atau dirujuk ke dokter spesialis bedah mulut ya. Jadi buat kalian yang mau PSA, jadi titel si dokternya itu misal nih, dokter Irma, belakangnya itu SPKG, spesialis konservasi gigi. Jadi dokter Irma SPKG itu ujungnya itu KG, konservasi gigi. Jadi buat kalian yang mau perawatan saluran akar gigi, kalian bisa bukan pilih ya, udah pasti ya, kalau misalkan kalian ke rumah sakit pasti ada KG konservasi gigi. Nah makanya kalau misalkan kalian nih mau cabut gigi, mau perawatan saluran akar, pastikan kalian pilih klinik yang bener-bener kliniknya itu udah terpercaya ya. Jadi sekarang kayak gini aja, Koki itu udah sekolahnya tuh kan tentang masak. Aku juga bisa masak dong. Cuman kan masakannya aku sama masakannya dia berbeda ya. Mungkin dia lebih enak, lebih ngerti yang mana-mana karena dia sekolahnya di situ. Nah, makanya kalau misalkan dokter gigi udah spesialis konservasi gigi, udah pasti dia mendalami tentang ini. Jadi kalau misalkan dokter spesialis bedah mulut itu juga pasti udah mendalami tentang pembedahan. Nah kayak gitu, intinya itu aja yang pengen aku sampaikan. Mohon maaf nih kalau misalkan cara penyampaiannya itu bikin kalian pusing. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan kalian komentar aja. Kalau bisa aku balas, akan aku balas. Oh iya, aku lupa, kalian pasti tanya tentang biaya ya. Jadi di sini mohon maaf, untuk konservasi gigi itu yang aku tahu, kalau misalkan kalian punya BPJS, bisa dilakukan pelayanan ya. Jadi BPJS itu melayani pencabutan, perawatan saluran akar itu melayani. Tetapi biasanya rumah sakitnya itu rumah sakit tertentu. Misal rumah sakit kayak RSUD ya, RSUD lebih lengkap. Nah, kalau yang punya BPJS, kalian dari faks pertama kalian bisa langsung ke RSUD, atau cari rumah sakit yang swasta tetapi yang bisa melayani dengan BPJS ini. Karena kenapa kemarin nih ya, di rumah sakit yang aku nanganin gigi aku itu ternyata kalau yang konservasi gigi atau perawatan saluran akar itu tidak boleh, tidak melayani yang pengguna BPJS. Tapi kalau misalkan gigi aku nih yang pernah dicabut dengan dokter Edi ya, itu dia melakukannya itu bisa menggunakan BPJS ya. Jadi di sini kalian cari informasi aja, ada nggak nih rumah sakit swasta yang bisa menangani perawatan saluran akar menggunakan BPJS. Kalau misalkan ada, kalian siapin berkas-berkasnya, ikuti, pasti itu akan terselesaikan. Kemudian kalau misalkan kalian nggak mau ribet, yang pasti-pasti aja, yang jelas-jelas BPJS bisa, kalian bisa ke RSUD. Itu kan rumah sakit besar yang bener-bener semuanya itu ada. Bahkan dokter yang menangani aku, dia juga kerjanya di rumah sakit kayak RSUD gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin aku tuh melakukan penanganan PSA itu di rumah sakit swasta ya. Dan kalian bertanya-tanya nih, kamu pasti pakai ini ya, umum ya? Bukan umum, kebenaran aku dapat rezeki, aku bisa punya asuransi. Makanya si asuransinya ini akan aku gunakan sebaik mungkin. Jadi kemarin perawatan saluran akar aku menggunakan asuransi, bukan BPJS. Jadi kalau misalkan kalian tanya berapanya, aku nggak ngerti. Dan kalau misalkan kalian mau pakai BPJS itu bisa banget, kalian tinggal cari informasi. Kalau misalkan mau yang jelas-jelas itu RSUD. Cuman di sini aku menyarankan kalau bisa yang swasta. Karena kenapa? RSUD itu pengunjungnya itu banyak banget. Jadi kalau misalkan kalian dilakukan pembedahan gigi, terus kalian dijadwalnya itu misal 2 bulannya lagi atau 1 bulannya lagi, kalian harus memaklumin karena dokternya itu cuma satu, yang ditanganinya itu banyak ya. Makanya kalau misalkan kalian cek jadwal dokter spesialis gigi, misalnya di rumah sakit A dia cuma 2 kali dalam seminggu, Senin and Kemis. Terus dokter konservasi gigi di RSUD ternyata dia hari Senin, besoknya hari Kamis. Nah makanya kalau misalkan kalian melakukan perawatan saluran akar di rumah sakit RSUD misalnya ya, kemudian kalian nggak sabar pengen cepet-cepet, kalian bisa ngejar jadwal si dokter itu di rumah sakit lain. Yang jelas si ronsenan ini harus dibawa, benar-benar harus dibawa. Cuman kalau misalkan kalian di sini nggak mau pusing ya, cukup 1 kali rumah sakit aja, ikuti aturan aja. Emang harus sabar banget untuk perawatan saluran akar ya, harus benar-benar sabar karena si dokter juga itu nggak bisa langsung ngerjain 1 kali kunjungan langsung selesai, itu nggak bisa. Bukan masalah bayar atau nggak bayar, bukan masalah pakai BPJS atau umum ya, karena memang
prosedurnya itu harus kayak gitu, teliti. Bahkan respon gigi kalian juga beda-beda loh. Ada yang kunjungan pertama, kedua, ketiga kalian nggak ngerasain sakit. Ada yang ngerasain sakit. Makanya kalau misalkan kalian kunjungan ketiga nih, kalian masih sakit ya kalian harus jujur. Aku sakit nih, jadi si dokternya itu kan ngerti nih. Oh ya udah, belum dilakukan penambalan secara permanen. Kalau misalkan nggak sakit ya kalian bilang nggak sakit. Jadi hari itu juga kalian bisa melakukan penambalan secara permanen. Nah kayak gitu ya. Agak panjang video kali ini ya, aku juga ngomongnya agak beribet, mohon maaf ya. Intinya gitu aja. Cuma setelah aku baca-baca, ada yang nyampe 2.500.000 itu sampai selesai ada. Terus ada yang nyampe 4.100.000 sampai selesai ada. Ada yang hanya sekitar 1.200.000 sampai selesai juga ada, tetapi di sini kita kondisinya giginya seperti apa. Kalau lubangnya masih kecil, mungkin harganya juga berbeda, atau ini susah nih, giginya lubangnya dari pinggir, dari samping, itu tuh ada harganya juga. Bener-bener untuk soal gigi itu bener-bener lumayan mahal. Jadi di sini akan aku sampaikan buat kalian yang masih giginya itu kayak ada hitam sedikit atau ada coklat sedikit, itu cepet-cepet ditambal permanen. Karena kalau misalkan udah kayak gitu, itu gigi kalian tuh namanya bolong, harus ditambal secara permanen, dibersihkan, tidak perlu melakukan perawatan saluran akar ya. Tetapi kalau misalkan kalian giginya itu udah bolongnya tuh udah gede nih, kemudian kalian ini rasain sakitannya lumayan, tapi kalian tuh nggak mau gigi itu dicabut, ya jalan satu-satunya ya harus dilakukan perawatan saluran akar gigi, dibersihkan, dibersihin, terus kayak diborbor, diambil sarafnya, kemudian dilakukan penambalan. Cuman di sini kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa langsung cabut aja. Nah itu pilihannya, itu makanya aku bilang ada 3 pilihan untuk kalian. Silahkan cabut, atau silahkan PSA, atau kalian itu minum obat terus menerus ya, karena kalian kan terus makan banyak sisa makanan yang bisa membuat gigi kalian itu ada bakterinya terus menginfeksi, makanya bisa terjadi yang namanya sakit gigi. Nah kayak gitu ya, paham ya. Terus di sini juga pengalaman aku ya, aku kan pernah nih yang namanya cabut gigi, bedah mulut. Terus dibanding dengan PSA, sereman mana ya? Aku jawab sereman PSA, karena banyak jarum yang masuk, kita itu lihat, dan itu dalam keadaan kita tuh kayak yang hari kedua nggak dibius. Makanya banyak yang kayak kapok, trauma ya, karena dia nggak takut jarum kah, karena orangnya nggak bisa nahan rasa sakit. Nah itu bisa juga kayak gitu. Cuman kalau disuruh pilih PSA atau cabut gigi, aku jelas pilihnya itu PSA. Tetapi kalau kalian disuruh nanya, dibandingin sakitan cabut gigi atau PSA, aku akan jawab sakitan PSA. Ya, karena kalau PSA itu kan ada kunjungan kedua, ketiga itu dia kayak masukin jarum-jarum gitu loh. Sedangkan tahu sendiri, gigi dioprek sedikit aja kalian sakit. Kalian habis makan daging pun gigi kalian itu kadang sakit. Sakit bukan karena bolong, mungkin ngunyahnya terlalu kenceng, bahkan gusi yang bawahnya itu berasa nyut-nyutan, bisa jadi. Nah kayak gitu. Terus kalian nanya nih, operasi gigi bungsu ya sama operasi sesar sereman mana? Akan aku jawab sereman operasi gigi, karena emang kita tuh seremnya tuh gini ya, gigi itu diborbor, apalagi ini lumayan sulit, bahkan ini infeksinya udah lama. Bisa kalian lihat ini itu ada sisa tulang yang harus dibor, karena infeksinya lama, nempel ini teh di tulang. Kemudian ini dokternya juga nyampe pegel katanya buat ngambil ini, karena emang susah. Makanya prosesnya itu lumayan lama, lumayan pegel, bahkan dagingnya itu waktu dijahit juga agak susah. Cuman itu bisa teratasi, tenang aja, nggak usah takut, karena itu tuh udah spesialis ya. Terus kalian pasti takut nih ya, berita-berita yang udah ada yang mau cabut gigi, bedah mulut ya, terus meninggal karena kalian punya penyakit hipertensi atau apapun lah, pokoknya kadang ada yang kayak gitu ya. Jadi ada yang meninggalnya. Makanya kalau buat kalian yang punya penyakit, misal kayak aku nih hipertensi, jujur aja waktu mau bedah mulut itu aku harus berjuang gimana caranya tensi aku tuh tetap stabil. Jadi ini tuh nggak boleh sembarangan. Jadi kalau misalkan kalian punya sakit atau ada sakit, kalian jangan ke dokter gigi dulu, mending sehatin dulu badannya. Kalau sudah enak baru kalian baru pergi ke dokter gigi. Kalian nggak usah takut. Masalah yang kemarin viral itu, dia itu disuntik kemudian meninggal, itu tuh bukan karena suntikan itu akan gimana, aku nggak ngerti ya. Yang jelas mungkin dia itu sedang nggak baik aja kondisi tubuhnya. Yang jelas dokter itu melakukan prosedur sesuai yang dia tahu, ilmu yang dia tahu. Karena aku punya hipertensi, dokter Edi itu nggak mau ya nyambut gigi aku maksa nyampe nangis-nangis, dia nggak mau karena sangat berbahaya. Untuk itu aku dikirim ke dokter gigi, aku dikirim ke poli penyakit dalam. Karena kenapa? Aku punya hipertensi, aku nggak bisa melakukan pencabutan gigi secara sembarangan.
pastikan aku harus stabil dulu. Setelah stabil, baru melakukan pencabutan gigi. Jadi buat kalian yang punya hipertensi, kalian nggak usah berpikir yang gimana-gimana, tetap bisa mencabut gigi kalian. Yang jelas kalian ikuti instruksi dokter. Nah, kayak gitu aja paling. Nah, aku udah nggak ngerti ini harus mau nyeritain apa lagi. Pokoknya itu pengalaman yang aku alami. Aku pernah cabut gigi bungsu, aku pernah PSA, dan aku pernah yang namanya sakit gigi. Jadi akan aku ceritakan nanti next kalau misalkan ada sesuatu yang pengen aku ceritain lagi, aku akan bikin video lagi. Nah, kali ini sudah cukup karena aku udah blunder, aku udah kayak ngeblank ini mau ngomong apa lagi. Mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan ini ada manfaatnya untuk kalian yang mau PSA ya. Nggak usah takut, nggak usah yang gimana-gimana, nggak usah takut. Kalau misalkan dibanding sama sakit gigi jauh lebih menderita sakit gigi. Jadi kalau aku jelas aku pilih PSA. Karena aku nggak mau sakit gigi terus-terusan. Kalau cuma nahan sakit gigi pas proses PSA itu nggak masalah ya. Jadi sekali lagi aku pilih PSA. Silakan yang mau PSA jangan ragu. Kalau misalkan kalian nggak punya biaya, kalian bisa menggunakan BPJS, tetapi kalian harus sabar karena PSA itu prosesnya itu lama. Kalau misalkan kalian pakai BPJS, bisa bayangin dong, ada berapa pasien yang nunggu di belakang kalian. Jadi si dokternya itu juga harus melakukannya juga, nggak langsung bener-bener gimana gitu ya. Kecuali kayak yang rumah sakit kemarin aku ini ya, tempat untuk PSA aku mungkin karena itu nggak ada pengguna BPJS, jadi satu hari itu hanya beberapa orang, jadi 3 kali kunjungan itu bisa selesai. Dan itu pun lihat dulu respon gigi aku. Kalau gigi aku masih sakit, yang jelas pasti lebih dari 3 kali ya. Jadi kalau misalkan kalian nih kunjungan kedua, ketiga masih sakit, dan worry be happy, pokoknya kalian bilang aja sakit, nanti akan diterusin kunjungan berikutnya. Cuman tipsnya, kalau misalkan kunjungan pertama sakit, kamu minum obat. Kalau misalkan kunjungan kedua sakit, kamu minum obat ya. Jadi jangan nyampe sakitnya itu didiemin aja. Jadi bekas kayak si dokter melakukan perawatan itu kadang meradang juga, bikin sakit juga. Pokoknya kayak gitu aja deh informasi yang aku sampaikan. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau cara penyampaiannya itu agak beribet karena aku tuh nggak pakai teks ya. Jadi itu aku tuh murni apa yang ada di otak aku sampaikan. Kadang suka lupa juga. Nanti kalau misalkan ada yang lupa, silahkan kalian komen aja. Yang bisa aku jawab akan aku jawab. Nah, terima kasih ya.